kemudian penyakit menular yang lain, bahkan penyakit menular seksual semakin naik. Itu juga nggak selesai, HIV/AIDS, hepatitis, dan seterusnya. Ketika masalahnya adalah ketika kita berhadapan dengan regulasi seperti Undang-Undang Omnibus Law itu, masyarakat tidak sadar. Wah, itu mah bukan urusan kita. Nah, itu kadang-kadang kan gitu. Wah, kita mah yang penting sehat. Secara pribadi oke, tapi secara keseluruhan itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Omnibus Law itulah yang menentukan bagaimana kesehatan kita itu diatur. Artinya apa? Negara tidak punya kewajiban untuk menganggarkan kesehatan rakyat. Nah, masalahnya kemudian adalah kalau begitu, kesehatan itu dibiayai dengan apa? Kan begitu. Nah, inilah yang kemudian kita lihat menjadi spirit kenapa undang-undang ini diluncurkan. Undang-undang ini diluncurkan untuk merubah pandangan kita, menjadikan yang sebelumnya menjadikan kesehatan itu sebagai public services, pelayanan publik, menjadi bisnis. Nah, karena itu semua pasal yang termaktub di dalam undang-undang ini mayoritas menuju bagaimana investasi bisnis kesehatan itu terbuka lebar tanpa ada penghalang. Catatan pribadi atau catatan bersama? Gitu. Monggo lah dimulai dari pribadi. Boleh keluh kesah kan. Biasanya orang yang merasakan sendiri itu lebih banyak ceritanya gitu kan. Hari-hari saya itu kedatangan orang yang mengeluh. Makanya karena saking banyaknya orang yang mengeluh, ketika ada yang datang, saya nanya, apa? Iya gitu. Jadi kita mulai dari mana ya? Bicara kesehatan itu kan memang selalu nomor terakhir ya. Kalau ada Pak Chandra harusnya dia dulu nih. Setelah urusan jabatan selesai, setelah urusan kantong selesai, anaknya sehat semua, ya kan? Istrinya udah nambah apa belum? Nah, tanya terakhir, sehat apa kagak? Sehat pun yang ditanya bukan sehat badannya, kantongnya sehat apa enggak? Nah, gitu. Jadi kalau kita bicara profil kesehatan kita, ya emang ya, kita belum beranjak dari problem yang sebelumnya kita tidak pernah selesaikan. Problem kesehatan kita itu nggak pernah selesai. Ya, banyak yang sakit penyakit menular, yang di negara lain udah habis, ya TBC misalnya. Makin naik itu nggak pernah selesai. Kemudian penyakit menular yang lain, bahkan penyakit menular seksual semakin naik. Itu juga nggak selesai, HIV/AIDS, hepatitis, dan seterusnya. Kemudian muncul penyakit baru, penyakit karena gaya hidup. Makin panjang usia, makin tinggi status ekonomi, penyakit juga ada juga yang nempel. Ya. Darah tinggi, sakit gula, stroke, itu juga makin tinggi. Terus problem dasar kematian bayi baru lahir, itu nggak pernah beranjak. Kita udah sampai nomor jauh lah ya. Kemudian kematian ibu yang melahirkan juga makin banyak. Kemudian muncul semakin seringnya pandemi atau epidemi lokal ataupun epidemi global, pandemi semakin kesini semakin sering. Nah, di tengah itu semua ada huru-hara 2013. Nah, muncul apa yang disebut dengan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Ini yang kemudian menyita perhatian publik tahun-tahun kemarin. Ya. Kenapa? Karena undang-undang ini meskipun tidak melibatkan kita, ya, karena merupakan bagian dari suprastruktur kesehatan yang sebenarnya diulas oleh Pak pembicara yang pertama kan, produk dari politik. Karena kalau kita bicara kesehatan itu Bapak sekalian,
tidak jauh dari suprastruktur, ya, undang-undang dan peraturan, kemudian para pejabat pelaksananya, dan infrastruktur kesehatan. Infrastrukturnya siapa? Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatannya, fasilitas kesehatan itu diatur oleh negara. Tenaga kesehatannya diatur oleh pendidikan. Nah, jadi maka urusan kesehatan ini sebenarnya urusan yang paling ujung dari problem publik kita. Karena dia apa? Public services, pelayanan. Maka ketika masalahnya adalah ketika kita berhadapan dengan regulasi seperti Undang-Undang Omnibus Law itu, masyarakat tidak aware, tidak sadar. Wah, itu mah bukan urusan kita. Nah, itu kadang-kadang kan gitu. Wah, kita mah yang penting sehat. Secara pribadi oke, tapi secara keseluruhan itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Omnibus Law itulah yang menentukan bagaimana kesehatan kita itu diatur. Nah itu. Masya Allah. Ini berarti pertanyaan pertama harusnya saya bertanya kepada Pak Dokter ini. Pak Dokter sehat menghadapi banyak pasien. Karena ini dengan Omnibus Law itu kan peran negara dalam mengalokasikan dana APBN untuk bidang kesehatan kan dihilangkan spending majority-nya kan, mandatory pengeluarannya. Sehingga rumah sakit itu yang berpikir sendiri bagaimana untuk menyediakan tenaga kerja, kemudian obat-obatan gitu ya, tenaga medis, mengurusi pasien, belum dengan kompleksitas masalah dengan BPJS, sehingga akhirnya kan menumpuk pasien di para dokter ini nih. Maka pertanyaannya, Pak Dokter sehat dengan banyaknya pasien? Jadi di dalam undang-undang tadi, ya, ada banyak regulasi yang kemudian dirubah. Dengan undang-undang yang lama, jadi Mas Ustadz Moderator tadi mengatakan, menyebut istilah mandatory spending, artinya beban atau kewajiban negara harus mengeluarkan dana sekian banyak untuk kesehatan. Dalam undang-undang yang lama, sebelum ini, negara berkewajiban menganggarkan 5% dari APBN untuk kesehatan. Dan 10% dari APBD harus ada anggaran kesehatannya. Nah, dengan anggaran segitu, ya, dengan undang-undang segitu, pemerintah dalam masa-masa yang lalu tidak pernah mampu untuk kemudian menyediakan dana hanya 5%. Paling tinggi 4% dari APBN, itu pun ditambah dimasukkan gaji dari para tenaga kesehatan. Padahal kesehatan itu seharusnya adalah uang yang disediakan oleh negara untuk merawat kesehatan masyarakat. Betul. Nah itu. Padahal standar minimal kan sebenarnya seharusnya 15% dari anggaran pendapatan publik itu dianggarkan untuk sektor kesehatan. Itu pendapatan spending minimal. Tapi kita nggak pernah. Nah, dalam undang-undang yang baru ini maka dihapus sama sekali. Artinya apa? Negara tidak punya kewajiban untuk menganggarkan kesehatan rakyat. Nah, masalahnya kemudian adalah kalau begitu kesehatan itu dibiayai dengan apa? Kan begitu. Nah, inilah yang kemudian kita lihat menjadi spirit kenapa undang-undang ini diluncurkan. Undang-undang ini diluncurkan untuk merubah pandangan kita, menjadikan yang sebelumnya menjadikan kesehatan itu sebagai public services, pelayanan publik, menjadi bisnis. Nah itu. Nah karena itu, semua pasal yang termaktub di dalam undang-undang ini mayoritas menuju bagaimana investasi bisnis kesehatan itu terbuka lebar tanpa ada penghalang. Nah itu. Spirit undang-undang ini itu. Dan ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat, kemudian mereka ikut-ikutan membela. Nah, bagaimana senjata orang-orang yang menggotolkan, menyodorkan undang-undang ini, yang sebenarnya dari awal undang-undang ini yang bikin itu nggak ada yang ngaku.
DPR ditanya, apakah undang-undang kesehatan itu dari kalian? Enggak, kami enggak bikin. Kementerian Kesehatan ditanya, apakah draft undang-undang ini dari Kementerian Kesehatan? Bukan. Nah, pertanyaannya dari mana draft itu? Nah, tapi oke lah. Undang-undang ini sudah disahkan. Sudah menjadi aturan positif yang akan diterapkan dan mengenai kita. Nah, maka siap-siaplah ke depan. Ya mudah-mudahan suasana berubah, kemudian undang-undang ini kemudian ditarik kembali dan pelayanan kesehatan itu kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, itu. Kesehatan itu produk akhir dari interaksi antara negara dan rakyat. Itu. Karena dia adalah service pelayanan. Nah karena itu dia butuh biaya. Butuh regulasi. Regulasinya itu baik dan buruknya tergantung pilihan aturan apa yang kita pilih. Kalau misalnya aturan sekularisme kapitalis yang kita pilih, ya maka anggaran kesehatan itu diserahkan pada rakyat masing-masing. Kita bayar sendiri. Tapi kalau aturan kesehatannya itu pakai aturan Islam, maka Islam menggratiskan kesehatan. Gitu. Nah, demikian halnya dengan pembiayaan dari mana? Kalau misalnya model aturan ekonominya pakai aturan yang merah, maka negara nggak punya duit untuk membayari kesehatan rakyat. Tetapi kalau aturan ekonominya yang real sesuai dengan Islam, maka negaranya punya duit, bisa menggratiskan kesehatan bagi rakyat. Nah itu. Jadi urusan BPJS, urusan apapun, tagihan kesehatan nggak ada dalam Islam. Karena semuanya gratis. Adapun BPJS yang ada sekarang itu nggak ada urusan sama Islam, nggak ada urusannya sama Islam sama sekali, nggak ada urusan dengan Islam. Itu benar-benar copy paste dari modelnya Jerman, Bismarck, von Bismarck model. Nah, itu model kesehatan di mana negara bayar separuh, rakyat bayar separuh. Nah, itu model kapitalisme tulen. Ya, saya kira demikian. Agar kondisi kita akan semakin baik ke depan, makin sejahtera, makin sehat, kita tentu harus kembali kepada Islam.